Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Orienes Boimau, asal instansi SMK Negeri 2 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahap kedua tahun 2023 LPTK Universitas Nusa Cendana Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya akan melakukan praktek pembelajaran di kelas sebagai ujian kinerja. Terima kasih. Siap. Hormat. Selamat siang Pak Guru. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Ya, sebelum kita mulai, Pak minta salah satu orang berdoa bagi kita. Silakan maju di depan, di sini. Teman-teman dan Pak Guru, sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, mari kita tadi dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, Bapa, sedikit lagi kami akan memulai pelajaran kami. Bapa, jaga dan lindungi kami dari awal hingga berakhir yang baik. Inilah doa permohonan kami siang hari ini. Bapa, terima kasih Bapa, amin. Ya, terima kasih Aaron. Tuhan memberkati. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, kalian harus pastikan bahwa kalian dalam keadaan baik, karena suasana hatimu sangat menentukan ya bagaimana kamu menikmati proses pembelajaran hari ini. Bagaimana? Ada berapa orang yang tidak hadir? 4 yang tidak hadir. Kita akan mengawali pembelajaran kita hari ini dengan sebuah cerita. Ya, sebuah cerita. Konon ada 2 orang ya yang saling berteleponan. Seseorang bernama Pak Udin, kemudian seseorang bernama Pak Budi. Udin dan Budi ya. Ketika telepon berdering, Udin mengambil HP-nya. Halo. Langsung Pak Budi bilang, halo, apakah ini dengan Udin? Udin bilang, iya. Udin, apakah Udin mau mendapatkan uang 5 juta rupiah? Udin bilang, mau Pak. Caranya bagaimana? Langsung Pak Budi bilang, ya caranya kerja. Nah, ya. Lucu. Kenapa kamu tertawa ini? Lucu Pak. Lucu. Oke, jadi kita semua ini hidup itu bermakna dan indah apabila kita menikmatinya dengan sukacita. Sukacita itu dari mana? Ya, dari senyuman kita yang terpancar. Dan tentu senyuman yang keluar dari hati itu, senyuman yang keluar itu harus dari hati, membuat kita lebih semangat. Ya, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita merasa senang, ya, selalu berkomunikasi dengan orang lain. Apabila kita ingin menegurnya, kita tidak menegurnya secara kasar, tetapi kita menegurnya secara santun. Ya. Nah, kita akan belajar hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah, ini Pak akan sampaikan. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami hakikat dan karakteristik teks anekdot. Ya, teks anekdot. Jadi cerita lucu tadi itu, ya, dia masuk di dalam anekdot. Kenapa masuk dalam anekdot? Karena cerita tadi itu berdasarkan
kenyataan. Ya, ada banyak orang yang mau dapat uang gampang tapi tidak mau kerja. Ya. Ada juga cerita lucu yang dikarang-karang atau hanya hayalan, tidak nyata. Jadi di sini ada perbedaan antara humor dan anekdot. Kalau anekdot itu berdasarkan kenyataan, ya. Sedangkan kalau lucu itu berdasarkan hayalan. Ya. Contoh cerita lucu yang berdasarkan hayalan. Nanti ketika ini nanti Pak telepon dengan fakta ya. Nah, Pak bilang halo fakta bilang halo Pak. Intinya jawab apa yang Pak ini? Anggap saya kita bertelepon. Halo fakta. Halo Pak. Bagaimana kabarnya? Baik Pak. Baik. Apakah fakta mau uang 5 juta rupiah? Mau Pak. Kalau mau silakan Anda chat S. Ya. Itu cerita lucu karena hanya hayalan, tidak nyata. Tidak pernah ada orang chat S. Ya. Atau macam kita di Pak ganti dengan ini chat S ganti dengan bakar laut. Dan tidak ada orang yang bakar laut ya. Lucu juga. Halo fakta, iya. Lagi buat apa? Ada santai di rumah. Fakta mau uang 5 juta rupiah, mau Pak. Caranya bakar laut. Nah, ini kan lucu juga. Nah, itu yang cerita lucu. Jadi perbedaan antara ya pertama dan kedua itu berbeda ya. Nah, kalau tadi fakta, kenapa? Karena ada banyak orang yang dia tidak mau kerja tapi dapat uang. Bisa ya? Oke. Jadi ini perbedaan antara apa namanya? Teks anekdot dan teks humor atau cerita lucu saja. Nah, hari ini kita akan memahami hakikat dan karakteristik teks anekdot. Kemudian yang kedua kita akan memahami struktur teks anekdot. Ya, struktur teks anekdot. Nanti kita akan bahas satu-satu. Namun sebelumnya Pak mau sampaikan bahwa ketika kita mengerti pengertian dari teks anekdot, dari karakteristik teks anekdot, maka kita bisa menulis teks anekdot. Ya. Kemudian kita bisa mengkritik dengan santun kepada orang lain menggunakan teks anekdot. Dengan berikut kita akan memahami struktur teks anekdot. Struktur itu yaitu sebuah sunan ya. Nah, yang pertama apa, yang kedua, ketiga. Ya, sebelum kita membahas satu-satu, ada sebuah pertanyaan di sini, yaitu yang pertama. Di sini siapa yang pernah mengkritik orang lain? 1, 2. Yang pernah mengkritik orang lain. Nah, ini yang lain tidak pernah mengkritik orang lain. Lupa. Ya, kalau memang sekarang belum, nanti kamu akan ada waktunya untuk mengkritik orang lain. Sekarang kan masih kelas 10, belum kelas 11, 12 dan seterusnya. Ya. Oke, bagi yang pernah mengkritik orang lain, bagaimana cara mengkritik orang lain? Yang tahu angkat tangan ya, Dimas? Bagaimana cara mengkritik orang? Oh, tadi Dimas tidak pernah mengkritik orang. Ya, bagaimana caranya kalian mengkritik orang lain? Andre, silakan. Mengkritik dengan cara yang halus. Mengkritik dengan cara yang halus. Apa lagi, Sandi? Aaron? Ya? Ya, dengan cara yang halus atau cara yang sopan atau cara yang santun. Jadi kadang-kala kita mengkritik orang lain, ya, kita mengkritiknya dengan kasar, dengan bahasa-bahasa yang kasar, akhirnya dia tersinggung dan merusak hubungan sosial antara kita. Ada banyak orang begitu. Ketika kita mau mengkritik untuk memberikan memberi masukan yang baik, ya, kebanyakan orang tidak mau terima, ya. Jadi teks anekdot ini tujuannya untuk kita bisa mengkritik orang lain dengan santun menggunakan teks anekdot. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang teks anekdot. Ya.
Yang berikut karakteristik dari teks anekdot. Ya. Kita langsung saja buka di buku. Ya. Silakan buka di halaman 45. Ya. Halaman 45. Di halaman 45 itu kita akan mulai dengan definisi. Definisi dari teks anekdot. Coba di sini siapa yang tahu apa itu anekdot atau teks anekdot? Ya, fakta, silakan. Cerita lucu. Cerita lucu. Masih ada? Teks anekdot itu cerita lucu. Masih ada yang lain? Mengandung sebuah kritikan. Mengandung sebuah kritikan. Oke. Jadi teks anekdot itu adalah cerita singkat yang lucu dan mengesankan. Ya. Dan selain lucu, dalam teks anekdot atau dalam cerita anekdot mengesankan atau mengandung kritikan atau sindiran kepada orang lain. Ya. Bisa paham ya? Jadi teks anekdot adalah teks yang berisi cerita singkat yang lucu dan mengesankan. Selain lucu, teks anekdot juga mengandung sindiran atau kritikan kepada orang lain. Ya. Kemudian yang berikut, teks anekdot juga punya ciri-ciri. Ya. Punya ciri-ciri. Ciri-ciri atau karakteristik. Jadi karakteristik dengan ciri-ciri itu sama ya? Ya. Ciri-ciri daripada teks anekdot. Siapa yang tahu ini? Cerita lucu dan menarik. Cerita lucu dan menarik. Oh tadi ini ada di definisi ya? Bisa juga ada. Masih ada? Ini Domingus. Ciri-ciri teks anekdot. Ciri-ciri teks anekdot. Lazarus. Ya? Mengandung pesan moral. Satu. Masih ada? Apa lagi? Mengesankan. Oke, jadi ciri-ciri daripada teks anekdot. Ya, yang pertama itu ceritanya lucu dan menarik. Ya, ceritanya lucu dan menarik. Tadi itu kan cerita Udin itu. Ya, lucu. Ya, orang tanya ini mau dapat uang 5 juta rupiah, iya mau. Ya, caranya kerja. Ini lucu dan menarik. Kenapa menariknya? Menarik karena kalau mau dapat uang 5 juta rupiah harus kerja. Ya. Nah di situ mengandung pesan moral. Pesan moral di situ ya. Ya. Masih bisa tangkap ya? Bisa. Yang kedua, bersifat menyindir atau mengkritik. Kira-kira dari cerita tadi antara Udin dan Pak Budi tadi itu menyindir siapa itu? Menyindir Udin atau dan juga menyindir orang yang tidak biasa kerja. Menyindir orang yang hanya harap gampang. Menyindir orang yang hanya duduk diam dan mengharapkan belas kasihan. Ya. Kemudian yang berikut, bersifat mengesankan. Bersifat mengesankan ini yang bagaimana? Ya? Bagus. Ceritanya bagus. Apa lagi? Ada kesan-kesan di balik teks tersebut. Ya, ada pesan-pesan. Jadi pesan dari teks cerita tadi. Oh iya ya, benar ya. Kalau mendapat uang itu harus kerja. Ya, jadi mengesankan. Mengesankan bagi pendengar. Artinya ketika dia duduk-duduk lalu orang menawarkan sesuatu yang gampang, ya tentu
Dia harus berpikir dulu bahwa mendapatkan sesuatu itu harus melalui usaha. Ya, mengesankan itu, merefleksi pembaca atau pendengar dari cerita itu. Kemudian yang berikut, menceritakan tokoh masyarakat dan tokoh terkenal. Tokoh masyarakat itu ya mulai dari Pak Lurah, ya, kemudian camat atau orang tua atau tokoh pemuda. Kemudian ini ada tokoh terkenal. Tokoh terkenal ini, tukang ini pasti semua tahu toh, tukang atau sopir. Sopir ini tokoh terkenal. Di mana-mana orang tahu sopir. Tukang ojek ini tokoh terkenal. Ya. Jadi tokoh masyarakat dan tokoh terkenal beda. Ya? Tokoh itu profesi ya yang melekat pada orang itu. Guru, siswa, di mana-mana orang kenal siswa toh. Sopir saja orang kenal, ojek saja orang kenal, masa siswa. Jadi tokoh masyarakat dan tokoh yang terkenal itu beda ya. Tokoh masyarakat itu lebih pada orangnya. Ya, tetapi tokoh terkenal itu bukan hanya orangnya saja, tapi profesinya melekat di dalam. Ya, seperti tukang ojek, tukang grab, sopir, nelayan, polisi, guru, tentara, ya, bupati, lurah, camat dan lain-lain. Ya, jadi menceritakan tokoh itu. Nah, cerita tadi kan tokoh yang ada uang dan tokoh yang tidak ada uang atau tidak kerja. Banyak orang yang seperti Udin tadi, tidak mau kerja. Orang mau kasih uang dia cepat. Nah, itu tokoh terkenal. Ada banyak orang di situ. Dia tidak mau kerja tapi dia mau dapat uang. Atau tokoh yang mengharapkan gampang. Kemudian yang berikut adalah mengandung pesan moral. Ya. Jadi ciri kelima dari teks anekdot adalah mengandung pesan moral. Ya. Nah, mengandung pesan moral. Moral tadi itu dari Udin itu, ya, moralnya harus perilakunya dia nganggur, malas, ya, tidak boleh malas lagi. Kalau mau dapat uang harus kerja. Nah, moral yang terkandung di dalam cerita yang tadi Pak kasih contoh itu mau dapat uang harus kerja. Oke, untuk lebih jelasnya silakan kalian lihat contoh teks anekdot yang ada di halaman 46. Ya. Namun sebelumnya Pak minta kalian bentuk kelompok. 2, 4, 6, 8, 10, 2. Berarti 3 kelompok ya. Ya, silakan masing-masing tentukan jubirnya. Ya, Aaron, silakan bagi kertas ini. Ya, silakan bagi kertas untuk diperkelompok. Perkelompok. Bagi sesuai jumlah orang. 4. Ya, oke. Di sini Pak minta salah satu orang. Ya, yang lainnya dengar ya. Pak minta salah satu orang untuk membaca teks anekdot yang berjudul PKL yang ada di halaman 46. Pak minta salah satu orang. Oke, fakta, silakan. Dari sini Pak. Ya, baca dari situ sudah. Ya, lain dengar ya. PKL. Di sebuah warung kopi tampak 2 orang laki-laki sedang terlibat pembicaraan yang cukup serius. Mereka adalah Sanut, seorang tukang ojek yang biasa mangkal di ujung jalan masuk kampung, dan Jebul, sopir truk yang biasa mengangkut pasir. Bul, sudah dapat berapa rit hari ini? Sanut bertanya sambil menyeruput kopi, nanti sekali yang uap panasnya masih menguar. Lumayan Kang, sudah 3 rit. Jebul menjawab dengan mulut masih mengunyah pisang goreng buatan basi. Warung kopi ini selalu ramai karena selain kopi dan setel yang panas lebih kental, yang khas disajikan pula pisang goreng kepok kuning yang gurih dan manis. Bol, anakmu sekolah di mana? Samping Sanut. Tadinya anakku sekolah di SMK Cikal Hebat, tetapi sekarang malah sudah tidak sekolah lagi. Jawab Jebul santai sambil mengaduk-aduk gelas kopi yang isinya tinggal setengah.
Sanut keheranan. Loh, kenapa? Sekolah itu penting, Bul. Apalagi di SMK, anakku pasti bisa punya keterampilan. Aku yang suruh dia keluar. Lah, bagaimana aku nggak marah, Bang? Anakku kemasukan sekolah supaya pintar, biar jangan kayak bapaknya. Setiap hari aku nasihati supaya dia rajin berangkat sekolah. Semenjak kelas 2 malah jadi nggak pernah sekolah. Dari rumah dipanggilnya sekolah, pakai seragam, tetapi ternyata dia malah nongkrong di bengkelnya Pak Subur. Katanya latihan kerja. Ya aku marahi dia, terus besoknya aku suruh nggak usah sekolah sekalian. Oh alah, Bul, anakmu itu di bengkel Pak Subur bukan sedang nongkrong, tetapi memang sedang latihan kerja atau PKL. Sekolah di SMK tidak hanya di kelas, tapi juga langsung latihan kerja, biar nggak kaget Sanut terkekeh-kekeh. Jebul melongo, buru-buru dihabiskannya kopi yang masih tersisa, lalu dia beranjak meninggalkan warung. Bul, mau kemana? Sanut setengah berteriak. Mau ke sekolah anakku, Jebul langsung tancap gas. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk fakta. Ya, jadi itu adalah teks anekdot, ya. Kan itu menceritakan tokoh, ya. Ada sopir dan tukang ojek, ya. Kemudian kenyataannya fakta, ada banyak orang, ada kejadian yang begitu, ya. Oke, di sini silakan di halaman 47 itu. Di situ silakan Anda menjawab, ya, apakah masalah yang diceritakan di atas, ya. Kira-kira ini apa yang diceritakan dalam teks PKL tadi, teks anekdot PKL tadi? Yang tahu angkat tangan. Anaknya Bul. Ya? Anaknya Jebul. Anaknya Bol. Siapa lagi? Itu kira-kira ini masalah apa yang diceritakan di situ? Kelompok 3. Kira-kira cerita tentang apa itu? Teks, anekdot itu. Tadi kelompok 2 bila anak menceritakan tentang anaknya Bol. Masalah apa? Kira-kira ada masalah apa yang diceritakan di situ? Ada masalah di dalam situ tuh? Ada. Nah, kira-kira masalah apa? PKL. PKL itu apa ya? Praktek kerja lapangan. Kira-kira PKL kenapa di situ? Praktek kerja lapangan kenapa? Ya? Kelompok 1. Kira-kira ini masalah apa di situ? Ya? Ya, masalah yang ada di dalam cerita PKL itu apa sebenarnya? Ya, ini fakta. Masalahnya karena Jembul kira anaknya suka nongkrong sampai di sekolah, tapi malah nongkrong di bengkel. Iya, masalahnya adalah kesalahpahaman orang tua, ya, terhadap anaknya yang mangkel di bengkel. Ya, ternyata anaknya praktek kerja lapangan di situ, ya. Oke, yang kedua. Kira-kira dalam cerita tadi siapa yang dikritik di situ? Jebul. Ya? Jebul dia sebagai apa di situ? Ya? Orang tua. Orang tua. Ya. Jadi ini mengkritik para orang tua. Ya. Orang tua itu jangan ambil keputusan dulu. Cari informasi dulu. Sebenarnya ini orang tua ini dia harus tanya di bengkel dulu toh. Saya pun anak datang tiap hari nongkrong di sini sebenarnya dia buat apa? Ini tidak. Dia langsung ke sekolah, keluarkan anaknya dari sekolah, ya. Nah, kemudian siapa lagi yang dikritik di situ? Kan bukan hanya orang tua toh. Ya? Tokoh siapa lagi yang dikritik di situ sebenarnya? Ya, anak dari orang tua itu. Dia tidak pernah kasih tahu dia pun bapak kalau dia ada PKL di situ. Iya tuh. Nah, coba dia kasih tahu dia pun bapak bilang ini apa namanya? Bapak beta atau saya, ya orang Kupang bilang beta. Ya, saya ada praktek di situ bapak, jadi saya tidak pergi sekolah. Begitu ya?
Oke, pertanyaan yang berikut. Apa pesan moral yang diambil dari cerita tadi? Moral itu lebih pada perilaku ya. Nah, pesan moral, kira-kira pesan moral apa yang harus kita ambil dari cerita tadi? Abraham. Ya, silakan. Jangan salah ambil keputusan. Jangan salah mengambil keputusan. Satu. Tadi ya dari pembapa. Akhirnya dia sudah ambil kas keluar ini anak. Ya. Apalagi zaman sekarang semua sudah serba online. Data-data sudah dicabut dari Dapodik. Akhirnya ya butuh waktu untuk ini. Jadi jangan cepat-cepat ambil keputusan. Ya. Ada orang bilang begini, dengar sini dulu. Apabila kita berhadapan dengan sesuatu yang manis, jangan cepat-cepat ditelan ya. Dan begitu pun sebaliknya. Ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang pahit, jangan cepat-cepat dibuang. Ya. Jadi sebenarnya tadi itu bapaknya ambil keputusan cepat-cepat karena pahit ya. Anaknya tiap hari pergi sekolah, dikiranya pergi sekolah padahal nongkrong di bengkel, padahal ternyata tidak nongkrong, dia ada sementara praktek kerja lapangan atau magang. Ya. Kemudian pesan moral yang berikut apa kira-kira? Kelompok 3, ya. Harus bisa membangun komunikasi yang baik dengan orang tua. Iya, harus bangun komunikasi yang baik. Ada banyak anak-anak yang 1 minggu mungkin dia omong dengan orang tua hanya 1 kali saja. Nah, dengan orang tua, terkhusus bapak. Ya, kalau di Kupang ini kebanyakan anak-anak sering omong dengan orang tua, komunikasi orang tua dengan mama saja. Kalau bapak itu jarang. Nah, bapak masuk dari pintu depan, anak keluar dari pintu belakang. Nah, jadi memang yang pesan moral yang kedua harus bangun komunikasi dengan orang tua. Pesan moral yang ketiga atau yang berikut di kelompok 1. Aaron. Ya, pesan moral. Kira-kira kita dapat apa dari cerita tadi? Ya. Pertama tadi, kedua tadi harus komunikasi orang tua. Yang ketiga, ya, bagaimana? Pesan moral yang ketiga, ya, harus jujur. Ini anak ini tidak pernah jujur dengan orang tua ini, ya. Dia tidak pernah jujur. Padahal masa di sekolah itu dari kelas 1, kelas 2 sebenarnya semestinya dia harus jujur orang tua bahwa ketika kita naik kelas 11 itu kita ada PKL di lapangan. Dan sebelum dia ke bengkel itu kan sebenarnya dia kasih tahu di pembapa. Iya toh? Ini kan pasti terbukti dia tidak pernah kasih tahu di pembapa bahwa ada PKL di bengkel toh? Nah, dia harus jujur. Oke, pertanyaan yang berikut. Adakah unsur humor dalam cerita tadi? Ada. Coba Domingos, dia pun cerita humor di bagian mana? Cerita humor atau lucu ya? Cerita humornya di bagian mana? Kelompok 3. Cerita ada lucu tadi toh? Ya. Dia punya lucunya di bagian mana atau humornya di bagian mana? Ada di situ, tinggal baca ulang di kutipan dari mana. Ya. Ya, silakan dibaca paragraf 6 kelompok 3 silakan. Ya, silakan dibaca kelompok 3. Ya lain lihat dia ikuti panen lucu-lucu juga di bagian mana atau yang humor. Aku yang suruh dia keluar. Itu satu kata. Coba satu paragraf mungkin yang ada lucunya. Coba satu paragraf yang tadi ada itu kutipan ini apa? Ya.
di antara bapaknya. Setiap hari aku nasihati supaya dia rajin berangkat sekolah. Semenjak kelas 2 malah dari datang ke sekolah. Dari rumah dia paginya ke sekolah pakai seragam, tetapi ternyata dia malah nongkrong di bengkelnya Pak Sumbur. Katanya rahasia kerja. Ya aku marahin dia, terus besoknya aku suruh nggak usah sekolah sekalian. Ya. Jadi itu salah pengertian di situ. Kemudian lucunya di situ, ya. Nah, dalam pemahaman pikiran bapaknya, dia tahu anaknya ke sekolah, untuk ke sekolah bukan nongkrong di bengkel. Ya, ternyata dia bukan nongkrong di bengkel, dia sementara PKL. Nah, karena ketidaktahuan itulah bapaknya langsung mengeluarkannya dari sekolah. Iya toh? Ya. Itu yang lucu di situ. Oke. Kita akan lanjut pada struktur teks. Ya. Siapa yang tahu struktur itu apa? Orientasi. Struktur dulu. Struktur, ya? Rangkaian. Struktur rangkaian. Yang kedua, Susunan. susunan. Nah, di sini belum ada struktur. Oh, sudah ada struktur ini. Kelasnya ada di sana. Ada ketua kelas turun di wali kelas turun di ketua kelas, wakil bendahara dan seksi. Jadi struktur itu susunan ya. Artinya di dalam teks anekdot ada strukturnya. Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Jadi tidak boleh terbolak-balik ya susunan. Dan tentu kalian harus tahu bahwa setiap teks itu strukturnya berbeda-beda. Ya, ada teks berita, ada teks laporan hasil observasi, ada teks pengumuman, ada teks undangan kumpul keluarga, ada teks undangan kumpul arisan atau teks undangan nikah. Itu berbeda. Begitupun teks anekdot, dia punya struktur berbeda-beda. Ya. Ya, mungkin ada yang tahu bagaimana struktur daripada teks anekdot? Orientasi. Evaluasi. Komunikasi. Nah, oke. Ya, jadi struktur yang pertama itu orientasi. Orientasi itu perkenalan ya? Perkenalan cerita. Contoh tadi. Halo, apakah ini dengan Udin? Oh iya, benar. Bagaimana Pak? Ini kan perkenalan ini. Sudah? Kemudian yang berikut adalah komplikasi. Komplikasi itu puncak ceritanya. Ya. Apakah Udin mau mendapatkan uang 5 juta rupiah? Mau Pak. Caranya? Kerja. Kemudian yang terakhir adalah struktur yang terakhir. Evaluasi atau koda. Atau koda atau selesai. Koda itu selesai. Ya. Pernah Anda lihat di teks-teks Kidung Jemaat ada tulis koda. Nah, itu koda itu maksudnya selesai, cerita selesai. Ya. Ya, sekarang silakan kalian membaca sebuah teks di situ. Ya. Teks APD, alat pelindung diri, halaman 48. Ya. Halaman 48, kemudian silakan kalian menentukan strukturnya. Struktur daripada teks laporan hasil observasi seperti di ruang kolaborasi di halaman 50. Ya. APD halaman 48. Ya. 48. Kemudian silakan menentukan strukturnya di halaman seperti format yang ada di halaman 50. Maksudnya orientasi itu dari mana sampai mana. Sudah. Di situ kan ada kolom itu, ada struktur dan isi.
silakan ditulis di situ kertas LKPD yang Pak sudah bagi. Tulisnya nomor, struktur, kemudian isi teks. Ya. Kemudian Anda mulai nomor 1, orientasi. Itu teksnya, kutipan teks yang masuk di orientasi itu dari mana sampai mana. Sudah? Kemudian nomor 2, komplikasi. Itu dia dari kutipan dialog dari mana sampai mana. Sudah? Kemudian yang terakhir, evaluasi atau koda. Dari bagian mana sampai mana? Bisa paham? Oke, silakan. Silakan tentukan sudah. Dia punya apa? Kolom. Boleh pakai tabel atau tidak pakai tabel ya terserah. Yang penting dia punya apa susunannya jelas. 1, orientasi, kutipan teksnya boleh. Kemudian 2, komplikasi, kutipan struktur. Ya, tulis nomor 1 orientasi, titik 2 itu dia punya kutipan. Ya. Kemudian setelah itu baru dia ada beberapa contoh, ada 5 paragraf. Berarti katakan orientasinya dari paragraf berapa sampai paragraf berapa. Ya, kemudian komplikasi dari paragraf berapa sampai berapa. Dan yang berikut evaluasi atau koda itu dari paragraf berapa sampai berapa. Ya, oke. Ada yang sudah selesai? Kelompok berapa ini? Coba angkat tangan. Kelompok 2. Ya, kita minta kelompok 2 untuk bisa mempresentasikan hasilnya di depan. Ya, boleh. Ya, silakan. Oke. Baik, terima kasih Pak Guru dan teman-teman. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya sama teman-teman saya dari kelompok 2. Ada saya, Fakta, juga Abraham, Juli, dan Valen. Menurut kita, orientasi adalah di paragraf 1. Dalam bacaannya yaitu, suatu hari di sebuah perusahaan otomotif terdapat karyawan yang melanggar kedisiplinan dengan tak memakai APD atau alat pelindung diri. Padahal perusahaan sudah berkali-kali melakukan sosialisasi pada karyawan tentang pentingnya memakai APD saat bekerja. Nah, di bagian publikasi kami memilih paragraf 2, yaitu di mana bagian teksnya, mandor, John, kenapa kamu tak pakai sarung tangan? Mau tanganmu tergores gerinda sambil kesal. Karyawan 1 berkata, tidak Pak, maaf atas kelalaian saya. Dan mandor berkata, minta maaf lagi. Saya bosan dengannya, jangan diulang paham. Karyawan 1, baik Pak. Dengan perasaan kesal, mandor meninggalkan Johnny dan kembali ke berkeliling mengamati karyawan lain. Dan lagi-lagi mandor mendapati anak buah tak memakai APD. Dan pada bagian evaluasi kami memilih pada karyawan ketiga. Karyawan ketiga berkata, ini helm saya Pak. Mandor berkata, iya saya tahu, tapi kenapa kamu tak memakai helm itu? Itu untuk melindungi kepala kamu, bukan untuk menutup wajahmu. Karyawan pun berkata, ini kan helm APD Pak, agar saya tak kena omelan Bapak. Mandor berkata, astaga, kamu saya pecat. Dan sekian, terima kasih dari hasil presentasi kelompok 2. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan kembali ke tempat. Bagaimana kelompok 3 sudah? Kelompok 1? Ya, kita kelompok 1 dulu ya. Oke, silakan kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, silakan Aaron. Ya, Aaron mewakili kelompok 1. Selamat siang teman-teman dan Pak Guru. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan mempresentasikan pekerjaan kami. Kelompok 1. Orientasi. Seorang mandor dan karyawan. Karyawan yang melanggar kedisiplinan dengan tidak memakai alat pelindung diri atau APD. Yang kedua, komunikasi. Sosialisasi kepada karyawan tentang pentingnya memakai APD saat bekerja. Yang ketiga, evaluasi.
3. Ini helm saya Pak, menunjukkan kepada mandor. Mandor, iya saya tahu, tetapi kenapa tidak kamu pakai? Helm itu digunakan untuk melindungi kepalamu, bukan untuk menutupi wajahmu. Budi, karyawan itu. Ini kan helm APD Pak, alat pelindung diri agar saya tidak kena omelan Bapak. Mandor, astaga Budi, sambil menepuk jidat, kamu saya pecat. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, oke, silakan duduk. Kelompok 3, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Pak Guru dan teman-teman. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami, tapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, atau bisa dipanggil Andre, ada Aldi, ada Alir, dan juga ada Sandi. Nah, baik, saya akan mulai presentasinya. Di bagian organisasi kami memilih di bagian suatu hari di sebuah perusahaan otomotif terdapat beberapa karyawan yang melanggar kedisiplinan dengan tidak memakai alat perlindungan diri atau APD. Padahal perusahaan sudah berkali-kali melakukan sosialisasi kepada karyawan tentang pentingnya memakai APD saat bekerja. Yang kedua, di bagian komplikasi kami memilih dengan perasaan kesal Mandor meninggalkan Joni dan kembali berkeliling mengamati karyawan-karyawan yang lain. Lagi-lagi Mandor mendapati anak buahnya yang tidak memakai APD dengan baik. Di bagian evaluasi kami memilih karyawan 3, ini helm saya Pak, menunjukkan kepada Mandor. Iya saya tahu, tetapi kenapa tidak kamu pakai helm itu dengan baik? Helm itu digunakan untuk melindungi kepalamu, bukan untuk melindungi wajahmu, Budi, karyawan. Ini kan helm APD, Pak, alat perlindungan diri agar saya tidak kena omelan dari Bapak. Mandor, astaga Budi, sambil menepuk jidat, kamu saya pecat. Oke, ya, kita tepuk tangan dulu untuk Andre. Ya, jadi di situ tadi arahannya untuk kalian menentukan struktur daripada teks laporan hasil observasi beserta kutipan isi teks anekdot. Ya, jadi di situ orientasi itu adalah bagian orientasi berisi latar belakang yang menggambarkan peristiwa terjadinya kejadian dalam cerita. Jadi di situ di sebuah perusahaan, ya itu orientasinya atau latar belakang munculnya cerita itu di sebuah perusahaan ada mandor yang sudah mengeluarkan aturan untuk memakai APD atau alat pelindung diri, tetapi para karyawannya tidak menggunakan itu. Kemudian mulai masuk di komplikasi, ya berisi munculnya masalah. Akhirnya mandor itu kesal, ya dia kesal dan dia mulai meninggalkan karyawan-karyawan yang tidak mengikuti disiplin yang sudah dibuat. Ya, sampai pada akhirnya dia bertemu lagi dengan karyawan ketiga, ya. Karyawan pertama, karyawan kedua, karyawan ketiga, ya. Dan tetap saja mereka tidak menggunakan alat pelindung diri. Sehingga pada akhir cerita, ya, pada karyawan ketiga mereka dia tidak menggunakan alat pelindung diri di kepalanya, tetapi dia ingin menggunakan APD itu di wajahnya agar tidak mendapat omelan dari pada mandor. Oke, tepuk tangan untuk semuanya dulu, ya. Oke, saya pikir mulai dari awal pembelajaran definisi atau hakikat dari teks anekdot, kemudian karakteristik dari teks anekdot dan struktur dari teks anekdot kalian sudah bisa mengikutinya dengan baik. Untuk itu mari kita sampai pada simpulan, ya, simpulan daripada pembelajaran kita hari ini. Kira-kira siapa yang tahu atau siapa yang bisa menyimpulkan materi
pembelajaran kita hari ini. Yudi Misa. Oke, silakan. Berdiri coba. Ya. Setelah pembelajaran kami dapat mengetahui tentang struktur dari teks anekdot, pengertian dari teks anekdot, dan hakikat teks anekdot. Oke, kita tepuk tangan untuk Oke. Yang berikut kita akan masuk dalam refleksi. Kira-kira siapa yang bisa merefleksi pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Terima kasih Pak. Jadi Menghadap sini. Ya. dari saya sendiri merasa dan teman-teman guru telah menjelaskan materi dengan sangat baik dan jelas sehingga kita mudah memahami. Terus Pak juga sebagai guru memberikan materi dengan sangat kreatif dan juga mudah untuk dipahami sehingga semua siswa di sini tertarik untuk mengenai materi anekdot yang sekarang ini. Oke, terima kasih, kita tepuk tangan dulu untuk fakta. Ya. Kalian mengumpulkan pekerjaannya. Silakan. Ya, boleh. Kumpuli satu orang di salah satu orang baru. Sudah? Semua sudah? Oke. Akhirnya kita sudah sampai pada waktu yang sudah ditentukan sesuai jadwal, dan untuk itu materi kita sampai di sini. Kita sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Waktu saya kembalikan kepada ketua kelas. Siap. Hormat. Terima kasih Pak Guru. Oke, terima kasih, sampai jumpa.